Selamat sore pemirsa, saat ini saya bersama dengan Ustadz Salim Afillah yang kita kenal di Indonesia, sangat populer di, mungkin Ustadz bisa Ustadz, sambil jalan aja, kita sangat populer di kalangan mahasiswa, terutama di Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama Ustadz Salim Afillah berada di Camp Jungai di Thornton, Melbourne, Australia. Dan pada kesempatan ini banyak hal yang kita akan tanyakan ke Ustadz Salim Afillah, terutama berawal dari bagaimana perjalanan dakwah dari Ustadz Salim Afillah dan juga kemudian bagaimana pengetahuan keagamaan yang nanti juga akan kita bahas di situ, dan kita juga akan bicara secara pribadi juga tentang keluarga Ustadz. Ya, sambil jalan Ustadz. Ustadz, kalau ngelihat dari perjalanan dakwah Ustadz, itu kan bisa dibilang berawal dari kampus ya. Kalau ngelihat dari perjalanan pendidikan sendiri, berawal dari pesantren sempat 3 tahun, kemudian masuk ke SMA 1 di Yogyakarta ya, dan itu katanya SMU unggulan. Kemudian ke Teknik Elektro UGM. Nah terus dari Teknik Elektro UGM juga kabarnya sambil juga kuliah psikologi di UIN Yogyakarta. Terus kemudian setelah lulus akhirnya bisa dibilang meninggalkan atau bahkan bisa melupakan kali ya yang telah diemban ilmunya, yaitu dituntut ilmunya sebelumnya dari teknik elektro dan juga psikologi, untuk lompat kemudian betul-betul total di dakwah. Itu gimana ceritanya itu Ustadz? Saya kira prosesnya adalah bahwa dalam perjalanan hidup, dulu saya belajar di pesantren dalam keadaan belum menyadari 100% apa yang harus saya ambil dan apa yang nanti akan saya terapkan di dalam kehidupan. Proses itu memerlukan waktu untuk kemudian sepenuhnya menjadi hal yang akan diambil keputusan di dalam hidup. Tetapi ketika di SMA 1 di Jogja itulah kemudian saya mulai mengenal tentang dunia dakwah, dan saya kemudian mengerti bahwa ada hal besar yang harus diambil di dalam hidup apapun kita nantinya. Kita boleh jadi seorang engineer, boleh jadi kita seorang dokter, boleh jadi kita seorang ekonom, boleh jadi kita apapun juga yang dipredikatkan orang kepada kita. Salah satu misi besarnya adalah demi keselamatan di akhirat, menjadi jalan hidayah, menjadi jalan ilmu, menjadi perantara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, itu sesuatu yang sangat berharga. Jadi ketika dulu mencita-citakan menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, saya kira ada rumusan bahwa menjadi berguna yang besar itu bisa dengan kekuasaan atau bisa dengan harta. Tetapi itu adalah prasyarat yang membuat kita tidak bisa segera beramal. Menjadi jalan hidayah, saya memulainya dengan menulis ketika itu, sejak di SMA dengan menulis buletin dakwah, buletin untuk pelajar, sampai kemudian pada waktunya nanti menulis buku misalnya adalah bagian dari proses yang terus dalam rangka membawa sebuah misi. Bahwa passion awal di teknik elektro untuk kemudian memahami gitu ya, betapa besarnya kuasa Allah memberikan kita manusia kemampuan untuk menyediakan begitu banyak hal di dalam kehidupan kita, memudahkan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi memudahkan hidup manusia itu karena prinsip awal dari engineering, dan itu tidak pernah hilang. Cara berpikir sebagai seorang engineer, cara berpikir sebagai seorang yang belajar hal-hal yang sulit dilihat dan diraba berupa gaibnya listrik gitu ya, gaibnya listrik itu membantu memahami bagaimana kita harus juga berpikir tentang manusia yang ternyata jauh lebih rumit daripada listrik, daripada sesuatu yang mungkin bisa. Dan itu ada kaitannya dengan yang psikologi itu? Saya kira begitu. Kalau ditanyakan apa teknik elektro apa hubungannya dengan psikologi, kata orang sama-sama nyetrumnya itu gitu kan. Jadi bagaimana kemudian itu menjadi latar dari sebuah cara berpikir. Saya kira
bagaimana kemudian di Indonesia pendidikan untuk strata 1 itu diarahkan pada bagaimana cara berpikir, dan saya merasa I got it gitu. Saya mendapatkan itu, dan itu bermanfaat sekali di dalam berbicara nantinya kepada yang kalangan engineer, kalangan orang-orang yang bertentang psikologi, dan itu memudahkan sekali gitu. Tapi itu lompatan-lompatan itu apa memang direncanakan atau gimana sih sebenarnya? Karena kan biasanya tuh orang, terutama anak muda ya, saya nanti pengen begini nih. Tadi cita-citanya berguna bagi agama Islam. Maksudnya sangat lebar, luas gitu. Cuman gitu. kalau tiba-tiba ada teknik elektro, terus tiba-tiba ke psikologi, terus akhirnya terjun dakwah, nah itu gimana? Saya kira ada banyak hal yang bisa kita rencanakan, tetapi Allah selalu memberi lebih daripada apa yang kemudian kita mohonkan di dalam doa-doa itu. Nah, ketika dengan kesadaran semacam itu, saya merasa bahwa jalan yang harus saya ambil gitu ya, ada titik-titik di mana saya merasa, ya Allah, saya dulu meminta yang seperti ini, tetapi Engkau memberi yang seperti ini. Pada saat-saat di mana kemudian harus merenung panjang, ada saat-saat di mana kemudian harus bertanya, ada saat-saat di mana kemudian harus berkontemplasi. Ketika saya bercita begini, yang saya inginkan adalah ini. Nah, kalau saya sudah sampai di sini, apa yang harus saya lakukan gitu. Saya menggambarkan simpel. Misalnya ada orang pengen bercita-cita jadi orang sabar, dan dia kemudian belajar dari sunnah bahwa di antara cara sabar adalah dengan cara berpuasa gitu ya. Kemudian dia mencoba untuk berpuasa Daud. Baru 3 bulan kemudian sakit tipes gitu, katakan begitu. Lalu dia harus di rumah sakit 2 minggu gitu. Sambil jalan ke Itu mungkin dia merasa program saya gagal. Tetapi apa yang dia inginkan untuk menjadi orang sabar tidak pernah gagal sebenarnya. Karena sabar bisa didapat dengan puasa, atau sabar juga bisa didapat dengan sakitnya. Jadi hidup itu memang akhirnya gitu ya, ada perjalanan yang kemudian arah angin yang tidak dapat kita kendalikan. Kita hanya bisa mengendalikan kemana kita mengarahkan diri ketika ada angin bertiup yang besar, yang adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah apa yang paling optimal, apa yang paling maksimal dari apa yang bisa kita lakukan terhadap atau dengan angin yang besar itu gitu. Ustadz, kalau dilihat dari usia, Ustadz kan sangat muda bisa dibilang. Untuk Ustadz bisa dibilang bisa mewakili suara anak muda. Nah, tentu sering ngisi-ngisi pengajian anak muda, terus juga dari satu masjid ke masjid lain, dari satu daerah ke daerah lain, dari Indonesia bahkan ke luar negeri. Saya dengar juga sempat ke Eropa juga, sempat ke Australia juga beberapa kali. Dan itu kan menangkap gitu ya, bisa dibilang menangkap langsung kegelisahan anak muda, menangkap langsung persoalan anak muda. Kalau Ustadz sendiri itu bagaimana melihat semua itu? Ya, saya kira titik yang menjadi perhatian saya adalah bahwa bertemu dengan anak-anak muda artinya bertemu dengan calon masa depan bangsa. Bertemu dengan mereka artinya bertemu dengan sebuah harapan bahwa kita sebagai sebuah bangsa, sebuah umat memiliki cadangan para pejuang besar yang akan membawakan suatu hal yang cerah lah untuk Indonesia gitu. Jadi selain mendengar mereka yang kemudian dengan potensi-potensi dahsyatnya gitu ya, dengan mungkin masih memilih tinggal di luar negeri gitu ya, untuk karena di Indonesia belum terwadahi apa-apa yang menjadi potensi besarnya itu, mendengarkan mereka dan lain sebagainya menjadi satu hal yang membuat saya merasa harus menjadi penghubung antara yang muda di luar, yang muda di dalam, yang muda dimanapun juga, menyatukan mereka di dalam satu pola pikir yang sama kelak untuk ketika membawa kebaikan untuk Indonesia. Kerangka berpikir macam apa kebaikan itu. Jadi ketika saya kemudian menyampaikan tentang Islam, maka menyampaikan kerangka berpikir tentang membawa kejayaan dengan nilai-nilai Islam itu membuat saya merasa ini tugas berharga, ini pekerjaan besar gitu. Ustadz, kalau ngelihat ilmu Islam, itu kan sangat luas ya. Betul. Dari iman, Islam, akidah, terus juga syariat, terus fikih. PR besar bisa dibilang, PR besar yang Ustadz rasa perlu. Ustadz mungkin dalam beberapa dakwahnya mengangkat tema-tema tertentu, dan kalau Ustadz mengamati persoalan yang ada di lapangan, terus juga dari bekal pengetahuan yang Ustadz punya, apa dari semua itu yang menurut Ustadz saat ini menjadi prioritas? 3 saya kira. 1 Quran, 2 masjid, 3 sirah. Kenapa tuh? 1 Quran. Quran, saya bersyukur banyak guru kita, banyak para asatidz di Indonesia sudah sangat besar
perjuangannya untuk mendirikan lembaga-lembaga tahfidzul Quran, lembaga-lembaga bagaimana kemudian menjadikan Quran sebagai tentang tahsinnya, tentang tilawahnya, tentang tahfidnya, gitu ya. Ini ruh umat, gitu. Quran ini bagaimanapun juga adalah jiwa dari agama kita. Nah, kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan Quran ini sesuatu yang besar. Tapi saya ingin memberi catatan satu hal penting tentang bagaimana dakwah Quran di Indonesia, ba'da tilawah, ba'da tahsin, ba'da tahfidz, yaitu tadabbur. Jadi bagaimana kemudian nilai-nilai Quran itu diajarkan sebagai sebuah value di dalam kehidupan. Dan nanti akan bersambung nanti dengan poin saya yang ketiga, yaitu sirah. Kenapa? Kata para ulama, Quran ini komposisinya kayaknya dingin Ustaz. Iya. Kita sambil jalan biar hangat. Iya. Komposisi Quran ini adalah satu paling besar, 6.000 ayat kata Ibnu Abbas, kisah. 600 ayat adalah kontemplasi tentang kebesaran Allah di alam semesta. 60 ayat itu baru aturan praksis tentang bagaimana bermuamalah. 6 ayat itu tentang hukuman. Jadi komposisi yang sangat indah dari Quran, 6.000 kisah yang menginspirasi, 600 tanda-tanda kebesaran Allah yang membuat kita berkontemplasi, 60 yang memandu kita praksis saja muamalah yang sehari-hari, dan 6 tentang hukuman. Tetapi orang hari ini bicara tentang Islam seakan-akan isinya Islam adalah tentang hukuman itu. Seakan-akan orang jadi bicara Islam gitu ya? Adalah tentang yang 60 itu. Oke, itu sesuatu yang penting. Saya mengutip Dr. Abdul Karim Zaidan. Beliau mengatakan, ketika kita bicara Islam, maka yang pertama terbayang adalah fikih. Bukan fikih itu keliru, bukan fikih itu tidak bermanfaat, bukan fikih itu tidak penting. Fikih itu benar, penting, dan sangat bermanfaat untuk memandu tata kehidupan kita. Tetapi fikih hanya akan menjadi sesuatu yang rutin, sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak bernyawa, sesuatu yang kemudian kering, gersang, kalau dia tidak dijiwai oleh ruh Quran. Apa itu ruh Quran? Kita menemukannya di dalam doa yang kita senantiasa baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Maka Quran ini isinya cerita tentang orang-orang yang diberi nikmat. Dari Adam sampai Muhammad SAW. Dan Quran ini cerita untuk menjadi lawan dari cerita itu. Ada cerita tentang orang-orang al-maghdub alaihim, orang-orang ad-dhalin, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat, untuk kemudian menggambarkan kepada kita seperti apa jalan lurus itu, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Jadi tadabbur tentang kisah-kisah Al-Quran, tadabbur tentang tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran, ini menjadi fokus perhatian. 2 masjid. Salah satu kunci dari mengembalikan umat kepada nilai Islam yang besar adalah ketika orang menjadikan masjid sebagai tempat segala harapan, masjid sebagai tempat segala ketautan hati. Maka Rasulullah mengatakan anak muda yang hatinya selalu terpaut ke masjid itu salah satu yang mendapat naungan. Tetapi bagaimana masjid akan menjadi tempat untuk menautkan hati kalau kemudian kita tidak menjadikan masjid ini sebagai tempat yang friendly, ramah bagi siapapun juga. Maksud saya begini, ada cacat dalam dakwah kalau misalnya ada sebuah masjid dengan bangga mengumumkan pada hari Jumat bahwa saldo infaknya sekian puluh juta rupiah. Diumumkan dengan speaker yang menyala keras sampai terdengar kemana-mana. Kemudian ada tetangga masjid yang tidak bisa berobat ke rumah sakit karena tidak punya biaya. Itu akan menjadi luka di dalam dakwah. Bagaimana masjid akan menjadi tempat menautkan hati kalau kemudian masjid membanggakan jumlah infaknya, sementara ada jamaah masjid yang mendengar suara itu sebenarnya tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Jadi makanya di antara pilar di kami mengawali dakwah manajemen masjid di Jogokarian adalah tentang bagaimana kita kalau bisa mengupayakan agar setiap Jumat kalau kita mau umumkan saldo infak harus sama dengan 0. Sama dengan apa? Sama dengan 0. Saldo infak kita sudah adalah digunakan 0. untuk Karena infak yang dipercayakan jamaah semuanya sudah berubah menjadi amal soleh. Oke, orang berinfak itu ya Mas ya, itu pahalanya sudah sampai, pahalanya sudah tertulis. Tetapi akan berbeda tertulisnya kalau dia sudah berubah jadi amal soleh atau dia masih tersimpan di rekeningnya takmir. Value-nya berbeda. Ini soal-soal penting yang kemudian banyak tidak disadari. Kita ini banyak menjadikan masjid sebagai beban umat.
bukan pemberdaya umat. Berapa yang dikeluarkan untuk kebersihan masjid, berapa yang dikeluarkan untuk listriknya masjid, berapa yang dikeluarkan untuk merawat masjid, ketika masjid hanya dipakai misalnya secara besar-besaran sepekan sekali. Itu sebuah inefisiensi yang luar biasa. Kalau memang cuma mau pakai seminggu sekali, kenapa nggak sewa aja? Ya, hal-hal semacam ini harus menjadi pikiran. Jadi bagaimana kemudian kita mengelola masjid menjadi sesuatu yang memberdayakan, kalau kemudian masjid sendiri masih menjadi beban. Ini yang patut untuk difikirkan bagi semua orang yang punya cita-cita untuk membangun masjid. Jadi bagaimana keterlibatan umat. Jadi kalau sudah mengurus masjid ini dianggap sebagai sebuah hal sampingan, memang susah. Tapi kami mencoba untuk menanamkan kembali ke masjid ini sebagai bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebuah hal yang kita ngurusin masjid berarti ngurusin rumahnya Allah. Kalau begitu Allah yang menggaji. Dan itu terasa sekali. Yang ketiga, pilarnya adalah sirah nabawiyah. Sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat. Maksud saya adalah dulu para tabi'in, para sahabat mengatakan kami ini mengajarkan Quran kepada anak-anak kami, sejalan kami mengajarkan maghazi, kisah-kisah tentang Nabi SAW kepada anak-anak kami untuk membentuk mereka. Ada hal penting yang saya catat dari ilmu psikologi adalah ada seorang psikolog sosial namanya David McClelland. Dia bikin penelitian di sejumlah negara, dikatakan bahkan sekitar 40 rumpun kebudayaan gitu ya. Secara longitudinal dia mengamati apa yang menjadi etos sebuah bangsa, dan ternyata dia dapati etos sebuah bangsa ditentukan oleh cerita-cerita masa kecil yang kemudian hidup di tengah anak-anak mereka. Kalau ingin lihat etos bangsa itu 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, amati cerita-cerita apa yang paling diceritakan, paling digemari oleh anak-anaknya. Nah, itu sangat kemudian menghentak saya ketika kemudian saya menyadari, waktu kecil dulu, cerita yang sering saya dengar adalah si kancil anak nakal yang suka mencuri timun. Bapak saya juga mendengar cerita itu, kakak saya juga mendengar cerita itu. Maka saya khawatir bahwa sebenarnya atas korupsi kita itu dibangun sejak kecil gitu. Si kancil anak nakal suka mencuri timun. Kata suka mencuri timun itu yang ada di kepala kita. Dan kancil yang anak nakal dan suka mencuri timun itu adalah kancil yang juga cerdik. Di dalam bayangan kita dia sangat pandai. Dia bisa mengelabui Pak Tani dengan berbagai macam tipu muslihat gitu ya. Pura-pura sakit, kemudian berobat ke Singapura kan gitu ya. Nah, itu sudah sangat terbentuk. Kemudian si kancil yang anak nakal suka mencuri timun ini adalah pahlawan. Bagi kita di masa kecil dia pahlawan. Dia menjadi penolong bagi makhluk-makhluk kecil yang lain, lemah gitu ya, mengalahkan hewan-hewan yang lebih kuat dan lebih besar. Gitu. Jadi seakan-akan kita mengimajikan si kancil ini sebagai diri kita, maka kita akan mendapati diri kita adalah boleh mencuri, diri kita adalah harus pandai meloloskan diri dari bahaya yang merupakan sebenarnya konsekuensi dari perbuatan kita itu, dan kita harus tetap menjadi pahlawan meskipun di belakang kita berbuat suatu hal yang tidak terpuji. Nah itu apa ya? Saya cukup khawatir dengan itu. Maka saya berpikir bahwa mengenalkan anak-anak kita kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan segala macam yang ada pada diri mereka dengan karakter-karakter mereka yang khas gitu ya. Dan kita diberkahi oleh Allah dengan masing-masing sosok ini berbeda sekali satu dengan yang lain, sehingga anak-anak kita itu bisa mengidentifikasi diri. Oh, aku ini kayak Umar. Oh, aku ini kayak Abu Bakar. Oh, aku ini kayak Ali. Oh, aku ini kayak Utsman. Dengan keakraban yang besar itu, saya merasa ini salah satu jalan untuk kemudian membangun sebuah etos besar yang akan merubah gitu, akan merubah bahkan karakter kita bukan cuma sebagai individu-individu, tetapi sebagai sebuah bangsa. Maka membawakan sirah ini sekarang menjadi concern saya, karena saya melihat ini yang paling belum banyak. Yang menyuarakan tentang Quran, alhamdulillah banyak. Yang menyuarakan tentang masjid, sudah ada guru saya Ustadz Muhammad Jazir ASP. Yang tentang sirah ini agaknya perlu dikuatkan lagi gitu. Ini yang jadi tiga itu ya, Al-Quran, masjid, dan sirah nabawiyah. Menurut saya software peradaban kita ada di tiga itu. Software peradaban kita ada di tiga itu. Ustadz, sekarang kita mencoba mencari hikmah dari Australia. Ustadz beberapa kali mengunjungi Australia, dan saat ini bahkan kalau kemarin mungkin banyaknya di kota ya, di kota, di rumah-rumah warga. Terus
sekarang nih ikut di Camp Jungai. Ini lokasi yang jauh dari kota, bisa ngelihat keindahannya mungkin. Nah ini gimana Ustadz melihatnya ini semua? Masya Allah, tabarakallah. Allah mengaruniakan bumi yang luas, bumi yang indah. Dan Allah mengatakan dalam Quran, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Teruslah berbesiar di tengah bumi dan ambil pelajaran dari berbagai macam perkara dari perjalanan umat-umat terdahulu. Saya merasa beruntung diberi oleh Allah kesempatan-kesempatan semacam ini, dan saya teringat pada seorang mufassir besar namanya Mujahid, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mujahid ini orang yang kalau dia baca Quran, dia menemukan ada satu lokasi kejadian Qurani, dia sangat bersemangat untuk mendatanginya. Dan itu menjadi hal yang penting juga gitu ya. Saya misalnya sangat tertarik untuk firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Itu kan merujuk selain kepada benda yang menjadi sumpah Allah, dia merujuk kepada Rasul yang kemudian diwakili oleh benda-benda itu, dan dia merujuk kepada tempat gitu. Jadi kayaknya pergi ke Tin yang merujuk menurut sebagian mufassir ke Turki, karena tin adalah buah pertama yang ditanam Nuh ketika turun dari kapalnya. Tin adalah masjid pertama yang dibangun Nuh ketika dia mendarat, dan itu ada di daerah yang hari ini disebut Turki. Yang kedua, bagaimana zaitun menjadi simbol tentang Isa alaihissalam, negeri Syam keseluruhannya. Berkunjung ke sana, bagian dari penting itu. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan juga. Yang ketiga, wa Tursinin, Tursinah di Sinai, bagaimana kemudian itu tempat Sayyidina Musa alaihissalam mendapatkan wahyu. Alhamdulillah juga sudah melintasi Sinainya meskipun belum sampai ke Tursinanya, sampai kemudian kepada Hadzal Baladil Amin, kota Makkah yang menjadi tempat Rasulullah diutus. Kemudian juga tempat-tempat yang lain di seluruh muka bumi ini. Kita di Quran juga diajari tentang Dzulqarnain yang menuju ke barat, menuju ke timur, menuju ke tempat-tempat yang asing dan tidak dikenal, dan menebarkan kebaikan. Alangkah indahnya kalau kita kemudian ada banyak bagian bumi ini menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan hal kita kecil gitu ya, yang kita mungkin bisa berikan, apalagi kalau itu adalah perjalanan dakwah gitu. Saya melihat gitu ya, dengan kunjungan-kunjungan semacam ini, maka saya mengamati, melihat, mengajarkan anak-anak saya tentang bahasa kaum-kaum yang belum banyak mengenali Islam menjadi sesuatu hal yang mutlak dan penting kelak gitu ya. Ketika masa depan Islam mungkin nanti terbit dari Eropa ataupun dari berbagai negeri barat yang lainnya, yang kemudian mereka akan mendapatkan giliran amanah untuk menjayakan Islam ini. Ada hal-hal yang penting. Jadi berubahnya wajah peradaban dengan banyaknya kaum muslimin di belahan barat gitu ya, itu niscaya. Yang tidak niscaya adalah, dan perlu ikhtiar besar kita adalah, apakah kita punya peran di dalam proses perubahan itu. Itu yang saya kira harus kita kejar Ustaz, sebagai penting. Jadi bisa dibilang semua ini kan insya Allah perjalanan perjuangan Ustadz untuk berdakwah di jalan dakwah konsisten. Perjuangan masih malu. Konsisten. Nah, ini sekarang masuk nih, setelah kita muter-muter, sekarang kita masuk ke keluarga. Nah, kemarin kan kabarnya mau ngajak keluarga ke sini, ternyata ya karena kondisi yang lain tidak bisa ikut serta. Nah, ini kan kaitannya dengan keluarga, berdakwah keliling dunia bisa dibilang, meninggalkan keluarga, bahkan bukan cuma di luar negeri tapi di Indonesia pun kan sering juga ninggalin keluarga. Nah, itu gimana nih untuk manajemennya? Sebenarnya kalau dihitung dengan orang Jakarta meninggalkan keluarganya dengan ngitung jam gitu ya, saya jauh lebih beruntung. Saya meninggalkan paling sepekan, tapi kemudian nanti 2 pekan ada di rumah mendampingi keluarga gitu ya. Dibandingkan dengan orang Jakarta yang mungkin berangkat sekolah, anak belum bangun sudah berangkat ke kantor, maksud saya. Anak sudah tidur baru pulang dari kantor gitu. Dalam hal itu saya merasa bersyukur, alhamdulillah masih ada waktu yang bisa saya berikan. Oke, ada orang mengatakan yang penting kan kualitas waktu kita bersama keluarga, tapi kualitas kan menuntut kuantitas minimal juga. Nah, dan kuantitas minimal itu yang coba saya harus juga berikan gitu ya. Saya misalnya mencoba untuk bahwa saya keluar hanya weekend, dan ada satu weekend di dalam 1 bulan yang harus saya sediakan untuk keluarga itu misalnya. Dan bagaimana kemudian memang
Yang lebih penting lagi dari itu adalah memahamkan keluarga tentang ketika kita keluar apa yang kita lakukan. Ketika kita pulang, apa yang kita bawa pulang sebagai oleh-oleh untuk mereka. Dan oleh-oleh paling baik adalah akhlak mulia kita. Oleh-oleh paling baik adalah perhatian kita. Oleh-oleh paling baik adalah bertambahnya cinta kita karena kerinduan kita dan seterusnya. Hal-hal semacam itu yang coba saya masih terus belajar tentang bagaimana menghadirkan hal sederhana itu. Sebenarnya ini misalnya sunnah ya. Rasulullah itu kalau pulang dari perjalanan jihad misalnya, beliau tidak langsung memasuki kota Madinah, tetapi berkemah dulu di luar kota 1 malam. Untuk apa? Beliau perintahkan para lelaki untuk merapikan jenggotnya, memangkas kumisnya, untuk mandi, untuk memakai pakaian terbaiknya, untuk berwangi-wangi. Sehingga ketika memasuki rumah, memasuki kota, dia dalam penampilan terbaik. Nggak kucel gitu ya. Terus hal semacam itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga nilai-nilai, bukan cuma menjaga cinta, tetapi lebih dari itu menjaga nilai kehidupan di dalam rumah kita. Maksud saya begini, saya dulu pernah mengadakan penelitian kepada keluarga orang-orang yang bergiat di dalam dakwah. Saya sangat shock karena 30% mengatakan aku besok kalau gede nggak mau jadi kayak Abi. Kenapa aku mau kalau besok nggak mau jadi kayak Umi. Kenapa? Karena Abi dan Umi sibuk, nggak punya waktu buat aku. Kalau pulang sudah capek. Kalau ku ajak main nggak mau. Kalau ku minta bantuin ngerjakan PR, dia juga menolak dengan alasan capek ngisi pengajian, capek ini, capek itu. Oh, itu loss yang sangat besar bagi seorang yang kemudian meyakini kebaikan, meyakini kebenaran dan tidak mewariskan kebenaran gitu. Nah, ternyata rahasianya hanya pada sunnah. Bagaimana kemudian Rasulullah mencontohkan kalau kita pulang. Jadi Rasulullah itu dalam hadis dikatakan siwak itu hak pertama untuk Rabbku, yang kedua untuk keluargaku, baru yang ketiga untuk tamu. Gitu. Hatta soal siwak saja itu hak kedua adalah keluarga. Di Indonesia kita sangat paham orang berangkat kerja dengan 100%, tapi kalau pulang berapa persen? Tinggal 20% ya. Itu 20% masih selamat, ada yang tinggal 5% gitu. Jangan sampai terjadi. Kalau pergi 100%, kalau bisa pulang minimal juga 100% gitu ya. Dalam arti pulang lebih baik daripada ketika berangkat. Jadi prioritasnya itu ya. Saya kira begitu. Jadi mulai tentunya Allah nomor 1, keluarga, baru kemudian yang lain. Yang lain ya. Jadi keluarga ini memang value besar yang harus kita jaga gitu deh. Jadi bagaimana kita pulang dalam keadaan segar, bersih, meskipun lelah. Maksud saya begini, saya juga ketika pulang misalnya dari Jakarta, penerbangan langsung mendarat, tapi saya begitu sampai di Bandara Jogja, yang saya tuju pertama adalah kamar mandi. Saya harus bersiwak dulu, saya harus kemudian membersihkan muka, saya harus kemudian berwudu dulu, saya harus kemudian berwangi-wangi dulu, pulang segar. Minimal apa? Ketika anak menyebut Abah gitu, kita bisa menyambut juga dengan anakku tersayang, Masya Allah, Abah rindu sekali denganmu. Tidak kemudian pulang, Abah capek. Nah, itu meskipun mohon maaf hanya bertahan setengah sampai 1 jam, kita tetap lelah itu tidak bisa. Tetapi setengah jam sampai 1 jam itu akan menjadi waktu berkualitas ketika kita mempersiapkannya. Sebaliknya meskipun kita mencoba untuk melek tetapi malas-malasan tadi gitu ya, itu akan menjadi presiden yang melukai hati anak kita dengan kepergian kita. Ya, Ustadz, memang nih kalau dibicarakan akan panjang lebar karena memang temanya juga banyak dari Nabawiyah dan berulang kali juga mengenai keluarga dan terutama anak muda ya, isu pacaran ya. Nah, tapi ini kayaknya karena pendek durasinya. Jadi terima kasih banget Ustadz dan saya dan juga juru kamera sangat berterima kasih dengan kesempatan waktu dan semoga ilmu yang disampaikan ini manfaat untuk para pemirsa semua. Dan saya mohon doa kepada yang menyaksikan semuanya, mudah-mudahan dikaruniai istiqomah, dikaruniai hidup yang berkah dan nanti husnul khatimah bersama-sama kita berjumpa di surga. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, alhamdulillah. Dari Melbourne, Australia, Ismail Fahmi, Adi Khilni Mutal Siti mengabarkan.